Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fase E2, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat, Allahu Akbar. Asik. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silahkan kita berdoa bersama-sama. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Chelsea, Devi, Dian, Dita. Setelah kemarin kita mempelajari tentang materi endogen, tenaga endogen, sekarang kita masuk pada tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Tenaga yang berasal dari luar bumi itu maksudnya bagaimana? Kalian boleh menggunakan sumber belajar elektronik. Saya sudah mengupload buku e-book modul di Microsoft Teams. Yang pertama yaitu, yang kedua bisa mengidentifikasi erosi, mass busting, sedimentasi. Kita berusaha untuk bersungguh-sungguh. Oke, biar dimengerti. Yang pertama yaitu, terus kemudian erosi karena air laut, kemudian erosi glasial ini terdapat di daerah yang ada esnya atau biasa disebut sebagai erosi gletser. Yang ketiga, erosi marin. Apakah di sekitarmu ada laut? Sekarang yang ada di sekitarmu itu apa? Sungai, kali, sungai. Apakah kamu pernah mengetahui sedimentasi yang terjadi di sungai? Ini sama juga yang terjadi di sungai sekitar kita. Ketika dari sini kamu menengok ke kiri, itu ada apa? Kemudian kamu melihat sungai. Di sekitar sungai itu, pinggir-pinggiran sungai itu mengalami pengendapan. Karena sungai yang awalnya seperti ini, karena derasnya air dan semakin lama semakin terkikis, akhirnya membentuk karena mengalami pembelokan. Karena tenaga apa? Tenaga air itu yang ada di sekitar kita. Fenomena ini bisa kamu lihat di sepanjang daerah Pegunungan Kendeng. Ada yang tahu Pegunungan Kendeng? Mana sih? Mulai dari Kudus pojokan Grobogan sampai Kolilo, Kayen, Tambak Romo, sampai Rembang, Blora, kemudian sampai Jawa Timur, itu melintas Pegunungan Kendeng. Mas Wasting itu tanah longsor, atau karena bergeraknya tanah dari suatu ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Biasanya terjadi di daerah pegunungan, terjadi di daerah bantaran sungai atau di tebing. Ini nanti akan saya bagi menjadi 9 kelompok, 4 orang setiap kelompoknya. Oke, silakan membuat kelompok masing-masing. 7. Cowok-cowok semua berani? 8, 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya itu sing tak jaluk. Kamu buat secara terstruktur, mulai dari apa yang dimaksud pengertiannya, jenis-jenisnya itu apa saja, kemudian bagaimana terjadinya, alasannya kok bisa terjadi itu tadi apa, kemudian dampaknya itu bagaimana, kemudian ada solusinya itu bagaimana, ya, oke, cara mengatasinya bagaimana, solusinya bagaimana. Nggih, monggo silakan bisa dimulai dari sekarang. Ini dari pembentukan konsep.
Jadi satu dengan yang lainnya itu bisa ada kerjasama, kolaboratif, dan gotong royong. Ini mendapatkan tema apa? Mas Westing. Nah, nggak tahu ya. Jadi sumber referensinya dari berbagai sumber Mas Westing itu apa bisa nggih? Oke, terima kasih. Jadi satu dengan yang lainnya bisa sama-sama bekerja sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temanya apa? Sedimentasi. Sedimentasi. Bisa bekerja sama? Oke, ada kolaborasi, ada gotong royong. Jadi ini saya ingin boleh apa, saya ingin boleh pengertian atau bagaimana. Nah, nanti desainnya itu jangan sampai dikelola oleh satu orang. Oh, ini APE dengan ini, jadi ada kerjasama di dalamnya. Oke, oke, terima kasih. Nah, kemudian isinya nanti apa saja. Terus yang terpenting juga apa? Desain supaya nanti ketika dipublikasikan itu bisa tampak menarik. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya. Sama-sama. Ya, jadi nanti ini mulai dari pelapukan, kemudian melakukan apa ya seperti itulah. Nanti dibuat kerangka-kerangka seperti itu. Apa yang bisa menyebabkan, solusinya bagaimana, macam-macamnya apa saja pelapukan. Ada pelapukan, biologi, apa yang dimaksud, penyebabnya mau opo, sampai solusi atau cara mengatasinya bagaimana. Sama-sama. Dalam nggak usah panah-panahnya, nggak apa-apa. Semuanya, ketika kamu mendapatkan informasi dari internet, mulai dari gambarnya, kemudian referensinya, itu tolong ditulis di bawahnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan kami mendapat tema yaitu erosi. Jarak susu. Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa beton secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Jenis-jenis erosi. Jenis-jenis erosi ada 4, yaitu ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Faktor penyebab erosi: 1. Iklim, 2. Karakteristik tanah, 3. vegetasi, 4. Penggunaan lahan, dan 5. Topografi. Nah, lanjut. Bagaimana terjadinya erosi? Proses erosi terjadi ketika air hujan yang jatuh ke permukaan tanah menimbulkan adanya gaya geser dan tekanan. Dampak erosi. Dampak dari erosi adalah menipiskan lapisan permukaan tanah bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan, degradasi lahan. Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air, infiltrasi. Cara mengatasi: 1. Konservasi tanah, 2. Membuat terasering, 3. Kontor farming, 4. Melakukan reboisasi. Solusi: 1. Reboisasi, 2. Lakukan rotasi tanaman, 3. Pencegahan dan rehabilitasi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya. Nah, sekarang kerjakan asesmen yang sudah saya
share di Microsoft Teams. Monggo silakan dikerjakan secara individu. Sekarang salah satu coba ada yang menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Longsor biasanya terjadi di daratan tinggi seperti pegunungan, gunung. Tebing biasanya bisa diatasi dengan melakukan reboisasi, penghijauan, serta membuat terasering, tidak menebang pohon sembarangan. Longsor juga bisa terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah nanti pada pertemuan mendatang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanah. Ya. Terus terima kasih sekali untuk teman-teman E2 yang bisa bekerja sama mulai dari awal penyampaian materi, pembentukan kelompok, bekerja kelompok, kemudian sampai presentasi. Panjenengan semuanya luar biasa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan saya sangat-sangat minta maaf. Mohon terima kasih, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah untuk kehidupan kita nanti. Tetap semangat, jangan kendur. Geografi insya Allah jika kita menilik dari sisi yang lain itu akan terasa sangat menyenangkan. Matur nuwun atas kerjasamanya, terima kasih. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.